Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari yang mulia ini, khatib mengingatkan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, qudwah hasanah kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Saat ini kita telah memasuki tahun baru kalender Hijriah. Dan kita berada pada bulan pertama dari tahun Hijriah 1448, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merupakan salah satu dari 4 bulan yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan yang telah tercatat di dalam kitabnya di hari penciptaan langit dan bumi. 4 diantaranya adalah bulan mulia. 4 bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di mana para ulama menyebutkan bahwa dosa yang dilakukan oleh seseorang pada bulan-bulan mulia ini akan lebih berat hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, amalan soleh yang dilakukan oleh seseorang pada bulan-bulan ini maka akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga, di antara hal yang menunjukkan akan agungnya bulan Muharram, yaitu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah Syahrullahi al-Muharram, bulan Allah al-Muharram. Di dalam hadis ini, Nabi menyebutkan bulan Muharram sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Penisbatan bulan kepada lafzul jalalah, kepada nama Allah Azza wa Jalla, ini menunjukkan bahwa bulan tersebut adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu,
selainnya bagi kita kaum muslimin untuk mengagungkan bulan tersebut, yaitu dengan mengisi bulan-bulan ini, terkhusus bulan Muharram, dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan lagi ibadah kita, zikir kita, tilawah kita, sedekah, serta amalan soleh yang lainnya. Karena amalan-amalan ini akan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amalan yang serupa kita lakukan di selain bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Terkhusus di bulan Muharram ada satu amalan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan, yaitu berpuasa pada hari Asyura, hari 10 dari bulan Muharram. Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatan allati qablahu." Puasa hari Asyura aku berharap kepada Allah ya agar menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Jadi dengan berpuasa 1 hari di tanggal 10, maka dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu yang begitu banyaknya akan Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan. Tentunya beruntung bagi seorang muslim yang cerdik, yang apabila dia beramal, ya dia perhatikan pahala besar di baliknya lalu dia lakukan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan puasa di hari Asyura. Dosa yang telah lalu selama 1 tahun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, pada momentum pergantian tahun ini, tahun Hijriah, dari 1447 kepada 1448 Hijriah, hendaknya ini menjadi momentum untuk kita bermuhasabah diri, berintrospeksi diri, melihat kembali amalan-amalan kita. Sudah sejauh mana ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika pada tahun-tahun yang telah lalu kita dapati bahwa amalan soleh kita begitu sangat sedikit, sangat kurang, maka ini adalah momentum, kesempatan bagi kita untuk kita tingkatkan amalan di tahun yang baru ini dan seterusnya ke depannya. Jika kita dapati pada tahun sebelumnya dosa kita begitu sangat banyak sekali, kekurangan, kelalaian kita begitu sangat banyak sekali, maka ini adalah titik balik, momentum yang sangat pas sekali untuk kita tinggalkan semua kesalahan dan dosa itu, lalu kita bertobat kepada Allah, kita perbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perubahan waktu, pergantian hari, pergantian tahun, sejatinya tidak menambah sedikit pun terhadap umur kita. Justru sebaliknya, dengan bertambahnya hari, bertambahnya tahun, umur kita berkurang. Sehingga kesempatan untuk kita beramal, beribadah menjadi semakin berkurang. Maka yang tersisa ini, kesempatan emas yang masih Allah berikan pada diri kita, pada umur kita, hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian, hitung-hitunglah amalan kalian, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab di hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari Jumat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah, para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kepadanya dan ucapkan salam kepadanya. Begitupun Nabi SAW beliau pernah menyampaikan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra." Siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi syahril Muharram wa inna fihi ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqulu qali hadza barakallahu fikum, qumu ila salatikum.